Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Megareta, pemateri kedua dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Robiatul Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai observasi terdapat angka kembar atau sama. Misalnya pada contoh berikut ini. Nah, pada contoh soal berikut ini, Febri meneliti keefektifan dari 3 metode dalam pembelajaran matematika, yaitu metode A, B, dan C. Untuk itu, ia mengambil secara random nilai ujian akhir semester dari 60 orang siswa yang mewakili ketiga metode tersebut. Berikut datanya. Nah, di sini terdapat 3 metode, yaitu metode A yang terdiri dari 20 sampel, metode B yang terdiri dari 20 sampel, dan metode C juga terdiri dari 20 sampel. Jadi jumlah keseluruhan sampel yaitu 60 sampel. Nah, untuk mencari angka yang sama, kita urutkan terlebih dahulu antara keseluruhan, yaitu metode A, B, dan C. Kita urutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu baru kita beri ranking pada masing-masing skor. Berikut urutan nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini sudah kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah terdapat nilai yang paling kecil yaitu nilai 30 dan yang terbesar yaitu 45. Lebih baik kita buat terlebih dahulu nomor supaya secara tidak langsung kita itu menjadikan nomor ini sebagai ranking, karena kita sudah mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jika ada skor yang sama seperti ranking 1 yaitu 30, ranking 2 yaitu 30 juga, dan ranking 3 30. Jika nilainya ini sama, kita rata-ratakan nilai rankingnya. Ini kan ranking 1 sama skornya, ranking 2 juga sama, dan ranking 3 juga sama. Jika skornya sama, berarti rankingnya itu juga sama. Jadi kita rata-ratakan, kita tambah 1 ditambah 2 ditambah 3 seperti ini. Satu ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Karena skor yang samanya itu ada 3, jadi kita bagi dengan 3 juga, yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi didapatlah ranking 30 itu adalah 2, bukannya 1, 2 atau 3. Selanjutnya seperti itu juga untuk skor 31. Skor 31 ini kan berada di ranking 4, dan 31 selanjutnya berada di ranking 5. Kita jumlahkan 4 ditambah 5 yaitu 9. Karena jumlahnya ini skor ada 2, jadi kita bagi 2, bukan bagi 3, yaitu 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Karena ini ranking 2, selanjutnya itu kan ini ranking 4,5, bukan ranking 3. Kita hitung dari urutan rankingnya, bukan urutan ranking yang sudah kita rata-ratakan. Nah, untuk itu selanjutnya skor 32 itu memiliki kesamaan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita jumlahkan ranking yang sama. Ini kan 32 yang pertama itu terdapat di ranking 6, ranking 7, 8, 9, 10. Kita jumlahkan 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Nah, ketika sudah dapat hasilnya,
kita bagi dengan banyaknya jumlah skor yang sama. Karena 32 ini jumlahnya ada 5, jadi kita bagi 5. 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Setelah dapat jumlahnya, kita bagi dengan 5. Dan itu hasilnya adalah 8. Jadi untuk skor 32 mendapati ranking ke-8. Begitu juga dengan nilai-nilai selanjutnya, kita cari seperti itu juga. Untuk yang sendirian itu seperti skor 43, ini kan tidak ada yang sama, jadi kita tetap tulis ranking 57, itu tidak kita rata-ratakan. Seperti juga yang terakhir yaitu 45, mendapati ranking ke-60. Nah, ketika semua skor telah diurutkan dan diberi ranking, maka kita pindahkan ke tabel seperti contoh ini, di mana masing-masing kita golongkan metode A skornya 37, 38, 39, dan sampai ke 40. Dan juga metode B dengan skor 35, 30, sampai ke 34. Metode C dengan skor 34, 40, 32, sampai ke skor 37. Kita pindahkan ranking yang telah kita cari tadi. Di mana pada metode A ini skor 37 mendapati ranking ke-29. Pada skor ke-38 mendapati ranking ke-32,5. Dan pada skor 39 mendapati ranking ke-36. Sampai dengan terakhir yaitu skor ke-40 mendapati ranking ke-41,5. Begitu juga dengan metode B, skor 35 mendapati ranking ke-22, skor 30 mendapati ranking ke-2. Dan juga metode C, skor ke-34 mendapati ranking ke-16,5, skor ke-40 mendapati 41,5. Di mana untuk mencari R1, yaitu kita anggap R1 itu di metode A. Kita jumlahkan seluruh ranking, di mana 29 ditambah 32,5 ditambah 36 ditambah 26 sampai ke ditambah 41,5. Dan itu hasilnya 797. Untuk ranking pada metode B juga seperti itu, kita jumlahkan. Dari 22 ditambah 2 ditambah 22 ditambah 26 sampai ditambah 16,5, yaitu hasilnya 417,5. Dan metode C juga seperti itu. Untuk rankingnya, ini ranking yaitu 16,5, 41,5, 8. Kita jumlahkan seluruhnya mendapatkan hasil 615,5. Jadi kita dapat R1-nya 797, R2-nya 417,5, dan R3-nya 615,5. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita buat hipotesis dari penelitian yang kita observasi. Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh saudari Robiatul, kita tentukan hipotesisnya, yaitu yang pertama HO, di mana tidak ada perbedaan antara metode A, metode B, dan C. Untuk hipotesis HI-nya ada perbedaan antara metode A, B, dan C. Untuk hipotesis statistiknya, kita anggap metode A itu mu1, metode B mu2, dan metode C mu3. Untuk HO itu sama dengan, dan untuk HI itu tidak sama dengan. Nah, setelah hipotesis, selanjutnya kita menentukan taraf signifikansi, di mana di sini telah ditentukan pada soal. Dalam kasus ini kita ambil alfanya 5% atau 0,05.
dengan total sampel sebesar 60, di mana N1-nya tadi 20, N2-nya 20 juga, dan N3 30, dan N3 20. Jadi kita jumlahkan dan mendapat total sampelnya sebesar 60. Dan K-nya sama dengan 3. Dari mana 3 ini? Yaitu dari metode 1, metode 2, dan metode 3. Maka nilai X kuadratnya yaitu pada tabel X kuadrat untuk X kuadrat tabnya yaitu 5,99. Untuk DF-nya K dikurang 1. Seperti yang kita ketahui, K itu adalah 3 dan dikurang 1 sama dengan 2. Kita lihat pada lampiran, pada tabel X kuadrat untuk DF-nya sama dengan 2. Kita lihat di lampiran. Nah, untuk 0,05 DF-nya 2 itu berada di 5,99. Nah, setelah kita dapat taraf signifikansinya, selanjutnya kita ke tahap kriteria uji, di mana jika HO-nya ditolak, maka H hitungnya itu lebih besar dari X kuadrat tabel, yang mana DF-nya itu K kurang 1. Dan jika HO-nya diterima, maka H hitungnya itu lebih kecil dari X tabel, di mana DF-nya itu X min 1. Setelah itu kita mencari peringkat dan mencari harga sigma R1, sigma R2, sigma R3, di mana sudah saya jelaskan tadi. Kita mendapati rankingnya itu kita urutkan terlebih dahulu datanya seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga untuk R1-nya kita jumlahkan. Ranking pada metode A itu dapat 791, ranking pada metode B 417,5, ranking pada metode C yaitu 615,5. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung statistik uji Kruskal-Wallis, di mana rumusnya ini yaitu H sama dengan 12 per N dalam kurung N ditambah 1 sigma RI kuadrat per NI dikurang 3 dikali N ditambah 1 dibagi 1 dikurang sigma T per N pangkat 3 dikurang N, di mana N ini adalah jumlah keseluruhan sampel yaitu 60, dan R ini yaitu R pada masing-masing sampel, di mana sudah saya jelaskan tadi. Kita mendapati untuk metode 1 atau RI1 itu 797. Kita kuadratkan. Untuk N-nya itu sudah kita ketahui masing-masingnya 20. Kita masukkan nilainya 12. Untuk N-nya 60. 60 tambah 1 sama dengan 61. Untuk RI1-nya 792 pangkat 2. RI2-nya 417,5 pangkat 2. R3-nya 615,5 pangkat 2. Dan kita sama-sama bagi 20. Dikurangi 3 dibagi 60 ditambah 1 dibagi 1 dikurang 14 pangkat 3 dikurang 14. Nah, untuk 14 ini yaitu T kuadrat. Untuk sigma T itu T pangkat 3 dikurang T, di mana T ini adalah jumlah nilai yang sama. Setelah kita urutkan tadi, maka didapatlah sampel yang berangka sama, yaitu 30, 31, dan sampai 44. Dan setelah kita dapatkan, ini adalah sampel yang berangka sama, jumlahnya itu 14. Nah, itulah di sini 14 T-nya. Dan dipangkatkan 3 dikurangi 14. Kita masukkan, kita jumlahkan 760 dikali 61 yaitu 3660. 797 pangkat 2 hasilnya 635.209 dibagi 20.
417,5 kita pangkatkan 2, hasilnya 174, 306,25, dan 615,5 kita pangkatkan 2, hasilnya yaitu 378.840,25. Setelah kita jumlahkan, kita bagi dengan 20, maka mendapati hasil 59.417,76. Ini kita kalikan terlebih dahulu 3 dikali 61, yaitu 183 kita tulis. Nah, untuk yang di bawah ini kita pangkatkan 3, 14 kita pangkatkan 3 dikurang 14 itu hasilnya 2730, dan 60 pangkat 3 dikurang 60 itu hasilnya 215,940. Kita bagi dulu ini 2730 kita bagi dengan 215,940. Kita bagi setelah dapat hasilnya, lalu 1 kita kurang dengan hasil bagi ini. Dan didapatlah hasilnya 0,987. Setelah kita dapat hasil, lalu kita kalikan lagi. 0,0033 ini kita dapat dari 12 dibagi 3660. Nah, lalu kita kalikan dikurang 183 dan mendapatkan hasil 11,812 per 0,987. Dan hasil H hitungnya yaitu 11,96. Maka kita bandingkan nilai H hitung dengan X kuadrat tabel yang sudah kita cari tadi. Nah, dari hasil tersebut maka dapat dibandingkan bahwa hasil H hitung lebih besar dari X kuadrat tabel dengan DF K-1, di mana hasil H hitung 11,96 itu lebih besar dari 5,99. Maka kesimpulannya, karena H hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka HO-nya ditolak, yang berarti ada perbedaan antara nilai-nilai rata-rata kelompok murid dari ketiga kategori tersebut. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah hitung atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.